Israel gitu, yang canggih. Nah, jadi nggak kebayang nih kalau yang taruh di celana depan kan artinya meledak di celana ya lato-latonya burungnya tuh si Jodinya ya kan. Tadi ada yang bilang lato-latonya perlu dikalibrasi ulang itu. Iya, lato-lato burung si Joninya ini alat vital Si otaknya Joni, tuh aduh Joni. kesian deh. Aduh, si Abdul. Iya, Bijinya Abdulnya kan kena jadi, sasaran. aduh. Ini judulnya lucu deh hari ini nih, Bang ya. Iya, Saya kasih thumbnail iya. yang bagus ntar ini. Iya, Terus jadi nggak kebayang 72 loh. bidadarinya gimana? Pakai apa, Pak Pok? Apanya? Kalau latul-latulnya hilang, 72 bidadari pakai apa nanti? Pakai jari tengah. Pakai jari tengah. Otaknya di Abdul aja. Lato otong bijinya itu, ya mendingan mati aja daripada hidup. Hidup tanpa burung pipit gimana? On. Bola matanya kan katanya banyak juga yang copot tuh, ya udah buta lah ya, kalau nggak buta 2 mata ya minimal 1 mata ya. Jadi ini benar-benar jadi kayak dagelan gitu perangnya ya kan. Langsung 4.000 apa 5.000 itu korbannya ya, minimal cacat gitu ya, hampir 5.000 ya. Jadi ya ini Israel lah dari dulu ya kan, lu senggol ya, tahu rasa lah ya kan, jadi Senggol canggih gitu ya. Lu senggol gue bacok katanya. Mereka nggak berani pegang alat-alat ini lagi sekarang, alat-alat apa canggih lagi ya, alat-alat komunikasi. HP pun mungkin bisa jadi takut, pegang laptop mungkin takut, pegang pager kan udah pasti nggak berani lagi begitu ya. Trauma mereka ya, bisa-bisa jadi kejaman batu komunikasinya mereka itu. Lagi akibatnya kan nggak berfungsi Iya. lagi. Lato-lato udah mati kan. Gimana? Itu ngeri loh, saraf. Kan dipinggang posisi pager, mereka ya kan? sebenarnya lebih memilih mendingan mati Pak daripada hidup. Iyalah. Hidup, Pak. Mau lapor ke PBWO. Iya. Ini kayak Cupatka ya. Selalu efisien gitu ya, nggak pakai koar-koar. Beda sama sebelah, udah banyak koar-koar, so lantang, so tahu begitu. Tapi nyasar ya, kemarin nyasar lagi, di kandang, aduh. kemarin nyasar di kandang ayam, ya kan? Kalau Iya, di kandang ayam, nembaknya udah ratusan roket tuh masuk ke kandang ayam semua. Nggak benar ini. Kalau nggak nyasar di kandang ayam, nyasar di lapangan terbuka kan, atau di hutan terbuka, jauh dari sipil begitu ya, dari pemukiman sipil. Padahal sasarannya dia mau ngajar sipil biar banyak korban. Nah, jadi berbeda jauh begitu ya. Nah, jadi kita memang ini lawakan yang terlucu lah ya di tahun 2024 ini ya. Jadi pager bisa disimpan mereka itu bisa meledak. Udah jadul juga ya, kacau juga ini. Gimana pakai peralatan jadul gini mau ngelawan Israel yang canggih. Nah, jadi nggak kebayang nih kalau yang taruh di celana depan kan artinya meledak di celana ya, lato-latonya burungnya tuh si Jodinya ya kan. Tadi ada yang bilang lato-latonya perlu dikalibrasi ulang itu. Iya, lato-lato burung si Joninya ini alat vital si otaknya Joni, tuh aduh Joni. kesian deh. Si Abdul. Iya, Abdulnya kan jadi, aduh. Ini judulnya lucu deh hari ini nih, Bang ya. Saya kasih thumbnail yang bagus ntar ini. Terus 72 bidadarinya gimana? Pakai apa, Pak Pok? Apanya? Kalau latul-latulnya hilang, 72 bidadari pakai apa nanti? Pakai jari tengah. Pakai jari tengah. Otaknya di Abdul aja. Jadi kurang kreatif nih Pak Andi nih, nggak pernah nyoba ya. Pak Andi, jadi nggak kebayang Pak Andi kalau naruh pager di saku yang kalau pas di celana depan terus meledak begitu ya, kena lato-lato otong bijinya itu
Ya mendingan mati aja daripada hidup. Hidup tanpa burung pipit gimana? On. Betul tuh Pak Eka. Mumet. Kalau mati langsung kan mending tuh daripada hidup tanpa manuk cicak rowonya gimana? Iya, nggak ada cicak rowonya gimana? Ya kan, itu sama aja seperti prajurit tanpa ini ya, tentara prajurit tanpa wibawa deh, ya kan? Pejuang sekarang, dulunya pejuang sekarang jadi waria deh, ya kan? Udah nggak ada lato-lato gitu. Nah itu beruntung ya. Jadi kalau minimal kalau nggak kena cicak rowo ya kena pahanya lah ya, selangkangan cacat itu tuh ya, kena itu. Atau masal minimal, itu Pak Eska. Kebiri masal itu, kebiri masal. Kebiri masal ya minimal katakan kalau nggak kena lato-lato paha selangkangan kena lah itu kan yang di celana ya, atau minimal telur tinggal separuh deh, tinggal satu. Udah nggak ada dua. Ya minimum setengah mateng lah. Setengah mateng. Masya Allah. Kalau di celana misalnya udah keangkat nih, ya kan, udah kepegang kan, katanya kan ada suara bip 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 dulu, message-nya masuk gitu kan. Nah itu minimal tangan buntung lah ya kan. Nah, kalau tangan nggak buntung, ya mungkin juga kalau udah dibaca message-nya dipikir ada bip bip dibaca kena muka, ya cedera lah itu muka, hancur lah itu muka ya. Kalau nggak hidungnya hancur, kupingnya hancur, mulutnya swing, ya kan. Dagunya Ya itu yang bolong. paling kasihan, yang lagi waktu ngomong sama walkie talkie meledak, mukanya hancur. Iya, kan jadi bukan pager aja kemarin juga. HP juga kena juga katanya. Laptop ya juga, kan? laptop, jadi semua elektronik. Jadi itu menurut saya itu memang karena itu. Menurut saya karena ini ya. Duh, ini siapa nih? Lanjut. Iya. Jadi bola matanya kan katanya banyak juga yang copot tuh. Ya udah buta lah ya. Kalau nggak buta dua mata ya minimal satu mata ya. Jadi ini benar-benar jadi kayak dagelan gitu perangnya ya kan. Langsung 4.000 apa 5.000 itu korbannya ya, minimal cacat gitu ya, hampir 5.000 ya. Jadi ya ini Israel lah dari dulu ya kan, lu senggol ya, tahu rasa lah ya kan, jadi senggol canggih bacok. Gitu ya. Lu senggol gue bacok katanya Israel kan. Jadi ini lucu bener-bener, perangnya jadi funny nih ya. Terakhir kita lihat ini bisa ketawaan dunia begitu ya. Jadi beda sadisnya ya sama Hamas ya. Kalau sadis brutalnya Hamas, Houthi, Hizbullah itu kan benar-benar membunuh, benar-benar memang ininya membunuh. Kalau ini kan jadi kayak lucu gitu, kayak funny gitu, lawakan gitu ya, lato-latonya bisa ini ya, bisa dibully orang begitu. Jadi sekarang Nasrallah ini jadi bahan bulian terus begitu ya. Kemarin kandang ayam, sekarang banyak pasukannya, lato-latonya nggak berfungsi lagi, ya kan. Udah jadi kayak ayam sayur lah, udah nggak perkasa lagi, gimana begitu ya kan. Mungkin bisa jadi trauma lo ya, mereka nggak berani pegang alat-alat ini lagi sekarang, alat-alat canggih lagi ya, alat-alat komunikasi. HP pun mungkin bisa jadi takut, pegang laptop mungkin takut, pegang pager kan udah pasti nggak berani lagi begitu ya. Trauma mereka ya, bisa-bisa jadi ke zaman batu komunikasinya mereka itu ya, udah ketinggalan ya kan. Trauma mereka tuh. Pegang handphone di pinggang kan pada kena 5.000 orang. Iya, takut mereka tuh semuanya. Iya, jadi kayak zaman batu. Kalau perlu ya mungkin modelnya zaman kayak itu loh, kaleng pakai itu loh, komunikasinya kaleng pakai apa tuh? Kalau zaman dulu tuh waktu mainan tuh pakai benang. antar kaleng dibolongin pakai benang. Ya itu komunikasi dia ke zaman purbakala lagi ya, karena nggak cocok mereka nih sekarang kayaknya pakai alat-alat teknologi ya. Jadi akhirnya si Nasrallah, prajuritnya, Hizbullah kelihatan dungu terhadap teknologi begitu. Rendah banget begitu ya, gampang diserang, gampang disadap, gampang dihancurkan. Nah ini canggih ya. Jadi Israel itu ini baru pertama kali ya di dunia ya model perang seperti ini, pager
diledakkan 4.000 5.000 orang secara serentak jadi korban. Itu prajurit semua lagi kan yang pegang pager itu kan prajurit begitu ya. Mereka pesan berapa ribu tuh kan, 5.000-an pager begitu. Nah, jadi luar biasa begitu ya. Nah, ini udah kayak film-film Hollywood aja tuh ya, James Bond segala gitu, model intelnya begitu. Nah, jadi kita lihat ini perang cyber ya, serangan cybernya itu luar biasa begitu. Si Israel ini cara kerjanya berbeda begitu. Itu dulu juga kan sistem nuklirnya juga Iran kan diserang ya dengan mematikan tenaga listrik jarak jauh ya melalui virus. Ya, data-data intelijen ini juga dicuri melalui cyber begitu ya. Jadi sekarang nih si Benyamin dapat pujian luar biasa ya, luar biasa nih dia paling canggih nih pasukannya, ya, begitu cerdas gitu, dianggap paling pinter deh, paling inovatif sedunia begitu ya. Jadi udah paling ganteng deh dia sekarang deh udah ngerasain satu model peperangan yang berbeda dengan peperangan yang belum ada sebelumnya begitu lewat pager ini begitu ya. Nah, teroris bisa dikerjai habis-habisan sekarang begitu ya. Jadi mereka itu dibully banget ini sekarang Hizbullah ya. Jadi kelihatan benar-benar udah dungu lah ya, nggak ketinggalan secara teknologi begitu. Jadi gimana mau perang begitu ya, diketawain lah sama Arab, Yordania, Timur Tengah, anak-anak muda di sana ya membuli mereka gitu loh. Alah lu Nasrallah cuman banyak bacot aja, cuman banyak koar-koar aja lu begitu, kemarin udah nyasar ke kandang ayam, sekarang lu pasukan lu lato-lato udah pada hilang begitu kan. Nah, jadi malu kan mereka itu kan, udah tadinya gagah-gagahan, gagah-gagahan ya sekarang udah kendor ya, saya rasa mungkin udah mentalnya udah jatuh semua begitu. Nah, jadi saya lihat kelihatannya peperangan zaman sekarang ini ya udah berbeda ya. Selain teknologi canggih itu benar-benar memang mesti cybernya yang luar biasa begitu ya, cyber attack, cyber defense begitu. Jadi model peperangan sekarang itu ya orang udah bilang cybercrime, ada cyber war begitu ya. Jadi data-data identitas pribadi semua, informasi. Nah, itu jadi bahan intelijen. Nah, begitu mendapatkan data dan informasi, wah, begitu gampang mereka menyusup, mereka melakukan action, bahkan membunuh, menyasar siapapun, target siapapun, nggak bakal bisa sembunyi dari Israel. Di kolong manapun tetap aja bisa ketahuan ya. Jadi kan kalau cyber ini udah di bidang ekonomi, di bidang apapun, sekarang memang benar-benar mesti menguasai teknologi begitu. Nah, ini kalau di Amerika, Israel itu memang udah cukup canggih ya tentaranya itu dengan cyber. Kalau di Israel kan memang terkenal dengan unit 8.200-nya ya. Jadi mereka tuh memang spesialisasi cyber warfare gitu, peperangan di bidang cyber begitu, sebagai bagian tim anak-anak mudanya yang pinter-pinter, yang setelah lulus SMA pinter, disekolahkan di Harvard, di universitas terkenal di Amerika begitu ya, termasuk MIT ya. Nah, itu kan kalau tahun 2000 berapa itu 10 apa 2011 itu kan Iran itu kan dulu kan dilumpuhkan juga tuh sistem komputernya, fasilitas nuklirnya ya, melalui virus begitu, serangan apa tuh dulu tuh, bom Stuxnet kalau nggak salah. Nah, itu hampir 30.000 kalau nggak salah komputernya itu hancur, dihabisin datanya, dihabisin ya, sampai ini listriknya bisa dihabisin. Akhirnya ya berhasil juga meledakkan ya beberapa pusat pengayaan uraniumnya Iran begitu. Nah, jadi canggih dia peperangannya, kadang nggak usah lagi menyerang ke negaranya melalui cyber begitu. Dan kali ini lebih luar biasa lagi, jadi bahan bercandaan yang dahsyat ya. Ini kan grup ini memang direkrut banyak, menghasilkan
budaya kerjanya yang memang menekankan pemikiran-pemikiran yang out of the box, ya kan? Ini out of the box loh. Peperangan lewat pager ini benar-benar orang nggak nyangka, nggak bisa ngebayangin, belum pernah ada sebelumnya, ya. Tapi bisa mengatasi peperangan yang canggih seperti ini. Nah, ini menjadi bahan pembicaraan mungkin ya, pasti ya di banyak di dunia intelijen maupun di dunia militer begitu ya. Nah, jadi memang udah nggak bisa terkalahkan lah kalau si Israel ini memang bangsa yang diberkati Tuhan, pemikir-pemikir yang luar biasa, selalu pemikirannya, inovasinya itu out of the box semua begitu ya. Jadi Iran aja yang jadi gembongnya aja nggak bisa apa-apa, dihancurin begitu ya. Dulu tuh tahun 2010-an itu aja 30.000 komputernya, 14 fasilitas mereka itu yang untuk pengembangan nuklirnya ya dihancurkan melalui virus, melalui cyber begitu ya, oleh anak-anak muda ini semuanya begitu. Nah, ini dahsyat begitu ya. Jadi udah nggak ada lawannya lah. Jadi menurut saya itu Pak Paul, jadi peperangan kali ini memang luar biasa Israel. Nah, saya rasa udah trauma lah kayaknya ya si tentara-tentaranya Hizbullah itu. Saya tambahin dikit Pak Eka. Ya, Mereka masih bisa pakai ini CB radio, itu kan frekuensinya 27 MHz masih bisa lah. Atau yang pakai 2 meter punya yang di Indonesia itu Orari. Itu alat komunikasi yang mereka bisa pakai lah pasti, tapi kan umum nggak ada private. Tapi urusan begini ini kan udah pakai toa aja Pak. Iya, udah pakai toa, pakai beduk aja Pak komunikasinya Pak, jangan pakai alat-alat kan udah teknologi lama Pak SK. Kan kira-kira 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kan Amerika punya itu satu senjata yang namanya Tomahawk. Tomahawk itu kan diluncurkan kan cuman diisi chipnya aja, diisi koordinatnya X, Y, and Z. Ya kan itu pesawat tempur terbang, dia itu ngerekam ketinggian, kecepatan, terus lokasi X, Y, and Z. Habis itu mendarat, itu chipnya tinggal diambil, dimasukin di Tomahawk, itu Tomahawk terbang sendiri kan. Itu kan 25 tahun yang lalu punya teknologi, tapi memang mahal Tomahawk. Itu kira-kira 1,5 miliar US dollar. Iya, Pak SK lupa ya, Pak SK. Pak SK nggak nyambung terus. Lato-latonya kena konslet kan. Otomatis kan mati suri. Mau komplain ke WHO, Amnesty International gimana? Mak pasukan laundry gimana? Pada tutup itu laundrynya. Minta cerai lagi. Akibatnya kan nggak berfungsi lagi. Lato-lato udah mati kan. Gimana? Itu ngeri loh, saraf. Kan dipinggang posisi pager, ya kan? Sebenarnya lebih memilih mendingan mati Pak daripada hidup. Iyalah. Mau lapor ke PBWO. Iya. Ini kayak Cupaka ya, hidup tanpa cinta, penderitaan. Apalagi kan mereka kan prinsipnya maunya punya istri 2, 3, 4 Pak. Ya, sengsara seumur itu Pak, mendingan mati lah Pak. Ini Abu Otman.